Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Apakah sejarah ini hanya membahas tentang menghafal tanggal dan nama tokoh? Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengantar ilmu sejarah. Nah, agar kita memahami bahwa sejarah bukan hanya menghafal, tetapi ilmu yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengertian sejarah. Apa sih sejarah ini? Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, peristiwa tersebut tidak hanya sekedar kejadian biasa, tetapi memiliki makna dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di masa berikutnya. Oleh karena itu, sejarah tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sih peristiwa itu terjadi dan apa dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, menurut etimologis, kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab atau syajarotun yang berarti pohon. Makna ini menggambarkan pertumbuhan atau perkembangan seperti pohon yang memiliki akar, batang, dan cabang. Mengapa pohon? Karena sejarah menggambarkan perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa, seperti pohon yang tumbuh dari akar menjadi batang lalu bercabang. Nah, selain itu, dalam bahasa Yunani, sejarah adalah historia yang berarti penyelidikan atau pencarian pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, istilah histori berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti penyelidikan atau pencarian pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah merupakan hasil dari proses penelitian. Nah, jadi sejarah bukan hanya cerita, tetapi hasil penyelidikan terhadap peristiwa masa lalu. Selanjutnya, sejarah memiliki beberapa hakikat. Nah, siapa sih yang tahu apa saja hakikat dalam sejarah? Nah, baik, jika tidak ada yang tahu, hakikat sejarah itu yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Kenapa disebut sejarah sebagai ilmu? Karena kajian ilmiah yang menggunakan metode tertentu. Nah, artinya sejarah dipelajari secara ilmiah, yaitu menggunakan cara metode tertentu untuk mencari kebenaran tentang peristiwa masa lalu. Jadi, sejarawan tidak asal menulis cerita, tetapi harus mengumpulkan bukti seperti dokumen, foto, prasasti, ataupun wawancara, lalu dianalisis agar menghasilkan penjelasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan oleh sejarawan. Nah, sejarawan tidak boleh asal menulis cerita. Mereka harus mencari bukti seperti dokumen tersebut dan wawancara dengan saksi sejarah. Jadi, sejarah itu ilmiah karena berdasarkan fakta atau penelitian. Yang kedua, ada sejarah sebagai pariwisata. Sejarah kejadian nyata yang benar-benar terjadi di masa lalu. Artinya, sejarah dipahami sebagai kejadian nyata yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lampau, bukan hasil khayalan ataupun cerita yang dibuat-buat. Peristiwa tersebut berlangsung hanya sekali dalam waktu tertentu, di tempat tertentu, dan melibatkan orang-orang tertentu sehingga memiliki fakta yang dapat ditelusuri melalui bukti sejarah. Nah, contohnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini benar-benar terjadi hanya satu kali dan tidak bisa diulang. Nah, sejarah sebagai pariwisata memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terjadi satu kali, bersifat abadi dan penting dan berpengaruh bagi banyak orang. Yang ketiga, ada sejarah sebagai kisah, yaitu cerita atau narasi tentang peristiwa masa lalu. Artinya, cerita atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu yang disampaikan oleh seseorang baik secara lisan maupun tulisan.
Jadi, sejarah sebagai kisah bukan peristiwanya langsung, tetapi cerita tentang peristiwa tersebut yang sudah disusun dan dijelaskan. Misalnya, ketika kalian membaca tentang proklamasi di buku pelajaran, yang kalian baca itu bukan peristiwanya langsung, tetapi kisah tentang peristiwa tersebut. Yang keempat, ada sejarah sebagai seni. Mengapa sejarah disebut sebagai seni? Alasannya karena sejarah bisa disampaikan dengan cara yang menarik agar mudah dipahami. Sejarah sebagai seni, cara penyajian cerita sejarah agar menarik dan mudah dipahami. Artinya, sejarah sebagai seni berarti sejarah tidak hanya berisi kumpulan fakta tentang masa lalu, tetapi juga bagaimana fakta tersebut disampaikan dengan cara yang menarik, hidup, dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Contohnya bisa melalui film sejarah, drama, kolosal, puisi perjuangan, ataupun lukisan tentang peristiwa sejarah. Selanjutnya, kita masuk ke konsep waktu dalam sejarah. Dalam sejarah, waktu sangat penting karena membantu kita memahami urutan peristiwa. Nah, ada 3 konsep nih waktu dalam sejarah. Yang pertama, kronologi, yaitu urutan peristiwa berdasarkan waktu terjadinya. Kronologi membantu kita memahami hubungan sebab akibat antar peristiwa. Nah, yang kronologi berarti menyusun peristiwa sesuai urutan waktu terjadinya dari yang awal hingga yang paling akhir. Dengan kronologi, kita dapat memahami bagaimana suatu peristiwa berkembang tahap demi tahap dan mengetahui hubungan sebab akibat antar satu kejadian dengan kejadian berikutnya. Misalnya, dalam mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia, kita melihat urutan mulai dari penjajahan, munculnya pergerakan nasional, hingga proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, ada periodisasi, yaitu pembagian waktu menjadi beberapa babak ataupun periode untuk memudahkan pemahaman sejarah. Periodisasi adalah cara membagi perjalanan waktu dalam sejarah ke dalam beberapa tahap. Periodisasi adalah cara membagi perjalanan waktu dalam sejarah ke dalam beberapa tahap ataupun masa tertentu agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Karena peristiwa sejarah sangat banyak dan berlangsung dalam waktu yang panjang. Pembagian ini membantu kita melihat perubahan perkembangan serta ciri khas pada setiap zaman dengan lebih jelas. Misal, sejarah Indonesia dibagi menjadi masa kerajaan Hindu-Buddha, masa Islam, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Yang ketiga, ada perubahan dan keberlanjutan, yaitu melihat apa yang berubah dan apa yang tetap dalam perjalanan sejarah. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah berarti melihat hal-hal apa saja yang mengalami perubahan serta hal-hal apa yang tetap bertahan dalam perjalanan waktu. Perubahan menunjukkan adanya perkembangan atau perbedaan dari masa ke masa, seperti perubahan sistem pemerintah, teknologi, ataupun gaya hidup masyarakat. Berikutnya, bagaimana cara sejarawan meneliti sejarah? Nah, ada 4 metode penelitian sejarah. Apa saja sih metode penelitian sejarah ini? Nah, siapa yang tahu? Nah, baik, jika tidak ada yang tahu, mari saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama ada heuristik. Apa sih heuristik ini? Yaitu tahap pengumpulan sumber sejarah seperti dokumen, arsip, foto, prasasti, dan wawancara. Heuristik adalah tahap awal dalam penelitian sejarah yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sumber tersebut dapat berupa dokumen, arsip, foto, prasasti, surat kabar lama, benda peninggalan, maupun hasil wawancara dengan pelaku ataupun saksi sejarah. Yang kedua, verifikasi, yaitu menilai keaslian dan kebenaran sumber sejarah. Verifikasi adalah tahap dalam penelitian sejarah untuk memeriksa dan menilai apakah sumber sejarah yang telah dikumpulkan benar-benar asli, dapat dipercaya, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pada tahap ini, peneliti mengecek keaslian sumber, siapa pembuatnya, kapan dibuat, serta apakah isi sumber tersebut akurat ataupun tidak. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta sejarah agar memiliki makna. Interpretasi adalah tahap dalam penelitian sejarah ketika peneliti menafsirkan ataupun menjelaskan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh agar memiliki makna dan dapat dipahami secara utuh. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menyusun fakta, tetapi mencari hubungan
peristiwa, menjelaskan sebab dan akibat, serta memahami mengapa suatu peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang keempat ada historiografi, yaitu penulisan sejarah berdasarkan hasil peneliti. Historiografi adalah tahap akhir dalam penelitian sejarah, yaitu proses menuliskan hasil penelitian sejarah ke dalam bentuk tulisan yang runtut dan sistematis. Pada tahap ini, peneliti menyusun fakta-fakta yang telah dikumpulkan, diverifikasi, dan ditafsirkan menjadi sebuah cerita atau penjelasan sejarah yang utuh. Historiografi bertujuan agar hasil peneliti sejarah dapat dibaca, dipahami, dan dipelajari oleh orang lain sebagai pengetahuan tentang peristiwa masa lalu. Nah, baik, untuk selanjutnya kita bahas jenis-jenis sumber sejarah. Apa sih jenis-jenis sumber sejarah? Jenis-jenis sumber sejarah ini terbagi menjadi dua. Apa aja itu? Nah, yang pertama ada berdasarkan sifatnya atau kekuatan bukti. Nah, ada sumber primer, yaitu sumber langsung dari pelaku atau aksi peristiwa. Artinya, sumber sejarah yang berasal langsung dari waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut, ataupun berasal dari orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Sumber primer dianggap memiliki kekuatan bukti yang paling kuat karena memberikan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang terjadi. Contoh antara lain arsip asli, dokumen resmi, surat pribadi, catatan harian, prasasti, rekaman, wawancara dengan pelaku sejarah, foto asli, serta berbagai benda peninggalan yang berasal dari masa terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua, ada sumber sekunder. Sumber dari penafsiran orang lain. Artinya, sumber sejarah yang diperoleh dari hasil penafsiran atau penulisan kembali oleh orang lain yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Sumber ini biasanya disusun berdasarkan sumber primer yang telah ada sebelumnya. Walaupun kekuatan buktinya tidak sekuat sumber primer, sumber sekunder tetap memiliki peranan penting dalam membantu memahami suatu peristiwa. Contoh antara lain buku sejarah, artikel jurnal, laporan penelitian, dan tulisan ilmiah yang membahas suatu peristiwa tersebut. Nah, kalian bisa lihat kan contoh sumbernya di PPT ya. Nih di sini. Nah, baik, selanjutnya berdasarkan bentuknya. Ada sumber tulisan, merupakan sumber sejarah yang berupa tulisan atau dokumen yang dibuat pada masa tertentu. Sumber ini banyak digunakan dalam penelitian sejarah karena dapat memberikan informasi yang relatif, jelas, dan rinci mengenai suatu peristiwa. Apa sih contoh sumber tertulis? Nah, contoh sumber tertulis ini yang pertama ada arsip, yang kedua surat kabar, yang ketiga buku, yang keempat prasasti, yang kelima catatan perjalanan, yang keenam dokumen resmi, yang ketujuh naskah kuno, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Yang kedua ada sumber lisan, merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui keterangan secara langsung dari pelaku, saksi, ataupun orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah. Sumber ini biasanya diperoleh melalui wawancara atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Sumber lisan sangat penting terutama untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang tidak banyak tercatat dalam sumber tertulis, seperti pengalaman masyarakat dalam suatu peristiwa sejarah. Nah, adapun sumber benda. Sumber benda merupakan sumber sejarah yang berupa peninggalan fisik dari masa lampau. Sumber ini dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat pada masa tertentu. Contoh sumber benda antara lain bangunan bersejarah, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, pakaian adat, patung, candi, serta berbagai artefak lainnya yang memiliki nilai sejarah. Ada sumber visual, audio visual. Nah, sumber ini merupakan sumber sejarah yang berbentuk gambar, foto, film, rekaman suara, maupun video yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Sumber ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu peristiwa ataupun kondisi pada masa lalu. Mengapa sih kita perlu belajar sejarah? Karena sejarah membantu kita yang pertama memahami identitas bangsa sehingga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, mengambil pelajaran dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, menumbuhkan semangat nasionalisme dengan menghargai perjuangan para pahlawan kita. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis karena sejarah mengajarkan analisis sebab akibat. Nah,
sekarang saya ingin bertanya nih kepada kalian. Setelah mempelajari materi hari ini, menurut kalian apa sih manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari? Komen di bawah ya. Nah, oke. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu secara sistematis untuk memahami perkembangan kehidupan manusia serta mengambil pelajaran bagi masa kini dan masa depan. Baik, cukup sekian hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.